Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa min 'abdika wa 'abdika wa mustaqam a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika Allahumma rahmataka arju wa ta'ala wa ta'ala nasta'in wa sallim bi yaqin wa ikhlas. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi lisani, Allahumma afini basari la ilaha illa anta. Allahumma bika al-kufri wal faqri wa bika al-karim. Bapak-bapak saudara sekalian, alhamdulillah setelah satu pekan lalu saya absen. Saya minta maaf, betul itu, minta maaf ya. Itulah hasil dari mengabaikan komunikasi. Waktu di luar, sebelumnya kan di situ saya ngobrol dengan Pak Agus dan Pak Rafi ya. Nanti Pak Adik itu, insya Allah kalau si yang Rabu genap itu jadi tidak hadir, ya Pak Adik yang Rabu genap gitu ya. Kebetulan pada pekan lalu itu ada kesibukan adik bantu ya. Bantunya di desa sana dapat desa di desa juga, desa Pagar dapat desa Sumberjo, puncak gunung, persis puncak gunung di Ponorogo, desa Jalan Dukuh Jajan, masya Allah ya. Nah itu mulai Senin, jadi saya pesankan itu Bapak sekalian ya. Kalau kita punya hajat tidak memenuhi perintah agama itu babot, betul babot. Abotnya apa? Lalu orang tua menikahkan anaknya, katanya dukun ini, betul betul dukun. Orang tua tidak boleh datang, orang tua laki tidak boleh datang, karena kalau datang nanti akan menjadi bahaya dalam rumah tangganya. Setelah nikah di sana sepekan ya, berada di sana, terus pulang ke adik saya di Pagar. Adik saya itu orangnya laki, yang sana perempuan. Habis itu hari berikutnya, karena dia kan punya mantu ya, orang tua saya tidak boleh datang. Itu sudah jadi sopo ya, masya Allah ya. Nah, makanya kalau sudah berkaitan dengan adat kita menjadi bingung. Sementara apa? Kebetulan saya juga disuruh memberikan, katanya orang Jawa Tengah itu ulang-ulang nasihat sedikit tentang perkawinan. Saya sampaikan waktu sudah bayi mantan di Malasana kepada tamu yang hadir. Kalau menurut tuntunan agama, pakai akad nikah itu agama Islam. Agama Islam akan nikah. Setelah di akad nikahkan akad nikah, terima pernikahan anak bapak ya dan seterusnya dengan mas kawin sekian ya, itu sudah sah. Kalau itu waktu akad nikah itu kita mengundang teman sejawat, anggota baru, sahabat-sahabat, jamaah haji kalau ada haji, itu sudah sah, sudah sah. Tidak harus pakai jadi wong pawiwahan. Pawiwahan itu apa ya? Rame-rame menghormati temanten. Di wisuda menjadi raja sehari. Dalam Islam kan udah nikah itu enggak sekali dalam Islam. Suruh menikahkan. Justru kalau mau perakan itu syaratnya harus banyak itu. Nah kesibukan itu sehingga aku pun ono ngaji ini Darussalam ketika balik kalau Pak Rafi kan. Pantin saya begitu. Gak dikabari. Pas saya itu habis maghrib dari masjid, nah, itu masih ulangan master berbagai macam masalah untuk rencana kerja bakti, ada WA, tidak ada namanya.
telepon. Saya jawab, menurut saya panjenengan sinten tidak tercatat. Terus Bapak Agus baru salam, Masya Allah. Selesai tak catat itu Pak Salman ganti kebet, Pak ditunggu oleh jamaah. Masya Allah, satu lagi. Dan ini pengalaman saya. Komunikasi saling berhubungan antara dua orang yang membutuhkan itu sangat penting. Saya selaku ketua Masjid Tabligh Masjid dan Kota Malang sering merasakan begini. Ada takmir itu yang mengatakan, loh kode-kode nama penerima jadwal kok. Kan terima buku jadwal ya. Saya Jumat ini tanggal sekian tugas di mana? Alamatnya di mana, takmirnya siapa? Sudah ada kan? Sementara si takmir juga sudah membawa bukunya. Jumat ini khotib yang tugas di sebelah itu namanya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya sudah ada semua. Tapi orang sih setengah-setengah saya barangkali itu untuk pelajaran bagi kita. Nah, kode-kode bocor balik nggak bisa dihubungi lah nanti. Sementara takmir juga mengatakan begitu. Akhirnya nggak ketemu. Karena apa? Ada mubalik itu yang baru pertama kali ditugas di situ. Ya, kemarin ada mubalik yang baru seorang daftar dari Blimbing. Beliau saya tugaskan pada di Sukun di Bakalan Raja. Lancar-lancarnya mana Pak? Saya beritahu. Lancar-lancarnya dari kantor Polsek Sukun itu ke selatan sedikit kurang lebih 25 meter ada jalan belok ke barat ke kanan. Kurang lebih 1 kilo lurus saja. Nanti setelah turun ada naik. Itu kelurahan Bakalan Raja. Kanan jalan setelah naik itu ada masjid, lokasi masjid Al-Amin. Sudah saya terus semuanya. Langsung Pak, tolong di-share. Loh, saya dengan masjid itu jauh, saya dari mana? Nanti saya dari rumah saya Tanah Timur. Setelah jam 2 siang saya buka WA, Pak, saya tadi mencari nggak ketemu. Akhirnya saya jumatan di kelurahan. Masya Allah ya. Nah itu contohnya. Jadi menurut saya untuk Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali mengabaikan komunikasi. Tadinya saya berharap dihubungkan Pak Raffi atau Pak Agus, karena saya kesibukan. Ternyata saya demo. Biasanya beliaunya itu rajin menghubungi. Kalau ternyata hari itu undang Makassar. Ya Pak Raffi, maafkan saya dan pada jalan sekalian saya juga minta maaf. Mudah-mudahan waktu tidak akan terjadi seperti itu. Jamaah sekalian Allah, malam hari ini masih saya teruskan topik yang sama, kaifiyat sholat maktubah berjamaah sesuai manhaj Muhammadiyah, jalan terang dalam organisasi masa Islam Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah itu ada kumpul ulama-ulama terpilih seluruh Indonesia yang disebut berkumpul suatu majelis, namanya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Tarjih itu yang mempelajari berbagai macam ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terus kemudian ya, dirumuskan, didiskusikan, ditanwirkan. Jadi HPT Mudah-mudahan Tarjih itu bukan pikirannya satu ulama, bukan. Kalau pada saat awal itu ada sekitar 90 ulama seluruh Indonesia yang dia faqih di bidangnya. Pertama kali munculnya Majelis Tarjih itu waktu muktamar atau kumpulnya tahun 1926. Ternyata warga Muhammadiyah dari berbagai pelosok Indonesia itu cara salatnya nggak sama. Pimpinan pusat waktu itu sudah pikir ini harus ada kumpulan ulama yang merumuskan tata cara ibadah yang sahih. Dibuatlah wadah yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini yang akan membahas berbagai macam hukum berkaitan dengan ibadah. Akan tetapi himpunan putusan tarjih itu bukan tuntunan fikih, tetapi pedoman ibadah menurut manhaj Muhammadiyah. Manhaj itu jalan terang, ya.
dipakai dalam Muhammadiyah. Assalamualaikum, saya sampai panjenengan mengikuti kemarin sampai hampir tuntas itu. Masing-masing Muhammadiyah itu karena pujian kata-kata Jawa. Panjenengan bersoal, ternyata kan dengan pidato antara adzan hingga iqamah itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Tahu jawabnya sekarang ya? Jadi gunakan antara adzan hingga iqamah menuju sholat jamaah itu untuk berdoa. Sehingga panjenengan pagi bila sholat itu tidak perlu membutuhkan waktu lama berdoa lagi. Waktu yang mustajabah. Sementara itu, kenapa tidak ada suara keras di masjid Al-Quran? Tidak ada pujian, karena Rasulullah pernah melarang. Ada sahabat yang mengaji, sementara ada di dalam masjid itu yang sholat. Rasulullah menegur, apa kamu ingin mempertentangkan antara bacaan sholat dengan bacaan ngaji? Sehingga kemudian tidak mengajarkan, tidak menganjurkan adanya pujian atau baca Quran sewaktu ada orang sholat di dalam masjid. Termasuk walaupun bukan sholat, misalnya kayak puasaan ya kan juga tidak menganjurkan baca Quran bahasa begitu lewat pengerasnya. Karena apa? Walaupun umumnya mata ini demi syiar, tapi ternyata bukan lagi syiar. Begitu pengerasnya dilepas dalam ngaji. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kalau dalam cara Muhammadiyah itu sebelum sholat imam mesti menghadap ke makmum. Nah, kemarin sudah tahu. Setelah sholat jamaah selesai juga menghadap ke makmum. Ternyata itu tuntunan Rasulullah untuk memahami, mengatur jamaah makmumnya. Sehingga panjenengan kalau masuk ke beberapa masjid, antara masjid Muhammadiyah dengan masjid yang lain pasti ada perbedaannya. Termasuk sawu subagung termasuk itu ya. Panjenengan juga nanti akan bersol oleh semua dia kok gak kabeh sarungan, kok gak kabeh pakai gamis. Muhammadiyah mengatakan bahasanya pakaian itu yang penting menutup aurat, karena pakaian itu model menurut budaya setempat. Panjenengan menggunakan pakaian yang Islam itu silakan modelnya apa saja. Yang penting bisa menutup aurat dengan sempurna dan tidak menunjukkan kalau ibu tidak menunjukkan lekuk tubuh panjenengan. Gelap penat ya. Modelnya kayak apa kok? Panjenengan besok awal-awal sekitar tahun 80-90 orang mulai menggunakan hijab. Dulu orang itu cek apa namanya? Kenyik. Orang mau hijab dan orang apa itu? Main berkata ninja. Remaja-remaja kan kami lagi itu ada ninja. Terus kemudian ada yang nyoki juga. Orang Islam boros-boros kain dari larang kain. Mereka yang sinis banyak sampai sekarang ya, itu yang disebut sebagai Islamofobia. Jadi orang Islam digarap sedemikian rupa, cek nunggu gedeng yang Islam. Jadi orang Islam itu tidak melakukan seperti yang dituntut Rasulullah. Kenapa di dalam Muhammadiyah itu dikatakan tidak membarengi, tidak mendahului gerakan imam? Panjenengan besar. Ternyata barengi disikirkan imam, resikonya besok yang lahir wajah kita akan dirubah menjadi kepala keledai. Ternyata semuanya itu ada tuntunannya, ada dalilnya semuanya. Akan tetapi, saudaraku sekalian, jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain yang belum seperti kita. Jangan sampai menyalahkan. Kenapa Muhammadiyah tidak mengajarkan selesai salam itu tidak ngajak salaman kanan kiri? Muhammadiyah mengajarkan salaman kanan kiri, salam pada orang itu adalah dalilnya pada saat bertemu, bersalaman, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Itu tuntunannya. Sebelum orang yang bersalaman itu berpisah, itu diampuni dosa-dosa kedua orang itu. Ada dalilnya semuanya. Kenapa
kenapa kita juga mengajarkan masuk masjid itu kaki kanan dulu, kalau keluar kaki kiri dulu. Masuk masjid saya berdoa, Allah maghfirli dzunubi wa kemudian tidak duduk, melainkan sholat 2 rakaat yang namanya tahiyatul masjid. Ini masih berkaitan dengan sholat jamaah. Nah, panjenengan, kenapa kok diberitahukan kita berdoa sendiri-sendiri? Berdoanya sendiri-sendiri tidak dipimpin oleh imam. Karena apa? Masing-masing itu membutuhkan keperluan permintaan yang tidak sama. Pertama itu. Yang kedua, kalau membiasakan doanya cukup amin amin, nanti sampai tua itu tidak bisa berdoa. Kalau min dungo raiso. Itu ada yang viral ya. Suatu saat di pedesaan itu ada hajatan. Kebetulan Pak Mudine ya, itu sedang halangan. Sewaktu sudah tersedia semuanya, mungkin itu suruh berdoa, tidak ada yang bisa. Ada lagi yang guyonan itu waktu haji karena tidak bisa bahasa Arab, ono anyang-anyangan ini toko orang Indonesia ngamini semuanya, dikira berdoa. Karena tidak tahu ya. Nah, biasanya orang seperti kita ini kalau saudara kita itu coba ikut Nabi, jangan takut sebagai dicap orang Nabi. Saya Bapak sekalian itu pernah menjadi ketua cabang pelatihan Kecamatan Sukun selama 10 tahun lebih. Nah, waktu itu sudah pernah saya ceritakan ya, saya diberi kewenangan untuk tanda tangan bagi keluarga yang punya pasien di rumah sakit Islamisia minta keringanan biaya. Ketua cabang akan bahwasanya yang bersangkutan itu memang miskin. Sebelum itu saya minta tolong surat dari RT RW. Bukan mempersulit, hanya memberitahu bahwasanya Muhammadiyah itu dalam melayani masyarakat tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih, tidak radikal, semuanya. Panjenengan saat itu kalau tidak negara sekarang sekalian, cino-cino parah, ya tidak ditolak. Orang yang masuk rumah sakit sana itu suara cekak, perawan-perawan rondo itu juga ada. Itu terkait dengan etiket masing-masing. Tadi siang itu ramai dengan grup balik, ada balik yang memberikan informasi iklannya toko Muhammadiyah. Tapi iklannya itu bilang ada gadis tanpa hijab, tanpa tanpa mukena. Terus dipermasalahkan, toko Muhammadiyah kok iklannya tidak berhijab. Dipermasalahkan sampai panjang-panjang. Saya katakan Muhammadiyah itu lembaga dakwah. Apapun yang dilakukan dalam rangka dakwah. Jadi toko-toko itu ditunjukkan kalau di situ ada iklan, kita menafsirkan yang positif saja. Muslim maupun non Muslim boleh masuk ke toko itu. Sebagaimana rumah sakit, Muslim non Muslim boleh masuk itu. Bahkan dosen di umum ada yang non Muslim sing mata kuliah tertentu membutuhkan spesifikasi keahlian. Misalkan di umum belum ada guru besarnya tentang pendidikan luar sekolah. Loh gimana Pak Rafi bisa ditarik itu. Misalkan semacam itu. Ini paham kita sekalian. Jadi panjenengan tak jauh si besok itu agar tidak kaget. Sekarang kita lanjutkan sebelum. Yang penting panjenengan dari pertemuan kita sekian kali sudah tahu kaifiyat sholat jamaah menurut manhaj Muhammadiyah. Tak ada ini panjenengan rawuh masjid pertama kali syukur melewati wudhu dari rumah ya, itu lebih baik. Masuk kaki kanan, kalau belum ada waktu sholat sekali mulai sholat 2 rakaat namanya tahiyat masjid. Setelah itu menunggu sholat jamaah, panjenengan duduk berdoa sampai ada komat. Pertama kali masuk, kalau bapak-bapak jamaah ini ya, adalah cukupi dulu saf yang paling depan.
Kata Rasulullah, pahala terbesar bagi orang sholat jamaah itu adalah shaf pertama. Rasulullah mendoakan untuk jamaah yang shaf pertama itu 3 kali. Bahkan kalau Jumatan, shaf pertama datang pertama kali mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah nilai unta merah yang besar. Unta merah yang besar kabarnya sekarang mencapai 200 juta. Kabarnya saya tidak ngerti ya. Ditanya tentang unta merah kalau unta yang coklat tidak tahu saya. Itu sebagai kehormatan bagi orang yang unta merah. Setelah itu Imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Nah sehingga musolli fardhu lalu gimana? Silakan setelah qadar qamatis shalah itu langsung berdiri ucapkan musolli, silakan yang Pak musolli. Jangan dilarang, mantapnya ngono kok. Kita paham kata Rasulullah, sewaktu imam mengucapkan bacaan Al-Fatihah, makmum harus diam 1000 bahasa memperhatikan bacaan imam. Jadi doa tawajuh hilang, doa kita hilang kalau panjenengan tidak konsen waktu mulai. Sebaik-baik makmum dalam sholat jamaah itu adalah yang takbirnya berbarengan dengan imam tadi, maksudnya imam Akbar kita sudah takbir dan seterusnya sampai salam. Hanya kita biasa diajak salam sesuatu bagaimana? Gampang. Solusinya gampang. Jangan memusuhi orang yang biasa salaman. Begitu ngantek itu kanan kiri sama ajak salaman. Jadi ngantek ya, itu orang baru pertama kali masuk dalam satu sholat, ajak salaman, bagus. Nah itu nggak ada larangan. Karena kalau selesai sholat itu orang yang tidak beringsut dari tempat duduknya, seraya mereka berzikir, itu malaikat mendoakan dengan kemarin yang kita sampaikan, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Jadi nek sasampun salam panjenengan ojo pindah gen, desa-desa ini tidak apa-apa. Lanjutkan lagi dengan bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ditutup dengan kalimat tahlil la ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kata Rasulullah, dosanipun kula panjenengan disepunten oleh Allah Taala walaupun sebanyak buih di air lautan. Doanya sore Bapak sekalian. Emang yang kula panjenengan meninggalkan tempat itu setelah sholat. Lakukan itu semuanya. Kalau doanya tadi sudah dilakukan setelah adzan hingga qomat, setelah mengucapkan tasbih tahmid dan takbir dan tahlil tadi, baru bisa pergi monggo silakan. Tetapi kalau pergi panjenengan harus melihat, hati-hati. Jangan sampai melihat, jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Walaupun tidak dungkul tetap dosa ini. Ini yang monggo saya tunjukkan di sini ya. Kemarin sudah semuanya. Nah ini aja ya. Dalilnya. Hadis riwayat jamaah berarti yang meriwayatkan banyak. Dikarenakan hadis riwayat jamaah dari Abu Juhaim yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, andai kata orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengerti besarnya dosa yang dipikulkan kepadanya, niscaya selama 40 tahun daripada mereka lewat di depannya. 40 tahun Bapak sekalian. Dengan mengerti semacam inilah Pak, dengan hati-hati Pak. Makanya kira-kira ya, harap merasa salam dikit cepet pergi, golek oneng sakar tapi sing pikir. Sehingga kita keluar tidak melewati orang sholat. Daripada memikul dosa yang besar, kata Rasulullah, lebih baik menunggu selama 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan. Ini sahih riwayat jamaah. Jadi para perawi 7 riwayat hadis itu semuanya 9 itu meriwayatkan semuanya. Nah ini nek kula panjenengan setiap langkah di masjid itu ada pahala atau dosa, kula panjenengan harus. Ternyata sholat di rumah oleh situ dok dan jamaah oleh itu likur di jamaah.
Jangan sampai kita melewati di depan orang yang sholat. Nah, ini yang belum kemarin ini masih ada 9. Saat dalam bepergian, Allah memberikan keringanan kepada hambanya yang sedang bepergian untuk mengqashar salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat melalui firman-Nya. Ini dalam Al-Quran surah Nisa ayat 101. Monggo cek angkat dewasaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin aduwwum mubina. Artinya ini, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu puasa salatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir dalam keadaan perang, ya teman-teman, sesungguhnya orang-orang nanti mengqashar tadi ada kaitannya dengan berbagai keperluan, di antaranya diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Ini kebetulan munculnya dalil ini, firman ini terkait dengan Rasulullah dalam suasana-suasana masih tegang perang dengan orang kafir. Salat dalam bepergian boleh diringkas. Ada lanjutannya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, salat Id, salat Safar dan Jumat itu 2 rakaat. Salat Id ada 2 rakaat. Ya. Safar itu dalam perjalanan juga 2 rakaat kecuali maghrib ya. Terus salat Jumat juga 2 rakaat. Tapi ini ada ya di masjid yang baru dibuka oleh Majelis Tabligh di pantai Malang Selatan. Pantai mana sih masjid paling bawah ini ya? Itu selesai sholat Jumat itu minta sholat jamaah dulu. Selalu terjadi semacam itu. Minta itu ya. Katanya gak mantep cuma 2 rok. Karena mereka belum ngaji ya kan begitu. Terus kita lanjut. Jenis sholat ada yang 4 rakaat, 3 rakaat atau 1 rakaat. 4 rakaat salat biasa ini ya, zuhur dan asar serta isya. 3 rakaat maghrib, 1 rakaat apa? Witir. Jadi panjenengan bisa, karena seutama-utama sholat sunat setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail panjenengan pinter 1 rakaat, tapi pun masuk qiyamul lail. Ajenge sare panjenengan ke jeding sikat gigi yang terbagus itu kan sikat gigi sebelum tidur, bukan setelah tidur. Kalau setelah tidur itu sikat gigi pergaulan. Kalau sikat gigi sebelum tidur itu sikat gigi kesehatan. Karena apa? Gigi rusak itu kalau ada sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi, kata dokter gigi. Karena saya beberapa kali nempelkan gigi. Itu mulai muda dulu sudah diberitahu begitu. Jadi sikat gigi sebelum tidur, terus kemudian berwudu, ambil tempat sholat untuk sholat ganjil 1 rakaat oleh 3 rakaat amsal, gamsal kaki di kantor. Monggo pilih. Nek sampai ke sholat malam baru saudara rugi bu sekalian. Paling utama setelah sholat wajib. Jadi ini sekalian sholat yang diqashar 4 menjadi 2 itu juga boleh. Ibnu Abbas telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi Musa sebagai berikut. Bagi orang yang berada di tempat tidak berjam 4 rakaat. Ini kayak asar, maghrib, asar
duhur, asar, dan isya. Terus kemudian bagi orang yang sedang berpergian 2 rakaat, dan bagi orang yang sedang berperang 1 rakaat. Berperang 1 rakaat sudah sahih. Ya. Ini sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim, sahih. Jadi panjenengan gak bingung kok sono ya, salat kok oleh dirangkep ya. Kemarin ya hari Senin maghrib isya saya diminta ngaji di daerah Perumahan Jati. Ada yang tanya, Pak, untuk sholat yang dijamak serta kosor musoline yo nopo? Saya bingung. Dan Muhammadiyah kan ngajarin musoli fardhu sunatan. Kalau di Muhammadiyah yang namanya niat untuk melakukan sesuatu itu diwajibkan. Karena Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya segala sesuatu itu bergantung dari niatnya. Cuma niat itu tidak dilafazkan. Coba panjenengan nek ngajari orang untuk berwudu. Nawaitu wudu anil dan seterusnya ya. Sing diajari wis sepuh. Kaisar wudu kasih salat. Kasih salat nanti. Apa mana itu nanti setelah ajari niatnya wudu terus niatnya salat. Mustafi fardhu subhi, rakaatain mustafi fardhu dhuhri, arba'a rakaatin mustafi fardhu asr. Dan seterusnya kasih salat. Karena apa? Ngapalkan sholat ini nggak bisa. Sampai sekarang itu masih banyak orang yang diajak, ayo sholat jenazah bu. Sebetulnya kalau betul dengan sholat ini, karena lagi, ayo sholat gerhana, ada pahala. Aku kasih usul ini. Banyak yang gitu. Karena salah pemahaman, akhirnya tidak melakukan sholat sunat itu. Tidak sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu. Aku kalau sholat ini gak Islam ini untuk qobliyah, ba'diyah juga. Akhirnya tidak sholat sunat. Sedangkan sholat sunat rawatib itu kalian. Lek pulau dengan Islam biasa itu memperhatikan secara istiqomah. Sholat sunat rawatib itu sama dengan pulau Bansan membangun rumah di jannah. Nanti kapan-kapan akan saya tambahkan lagi tentang sholat. Ini hal-hal yang terkait kita. Jadi orang salat 3 rakaat ada, 4 rakaat ada, 2 rakaat, 1 rakaat juga ada. Kemudian Allah menyukai kemurahannya diikuti. Contoh ini masalahnya. Panjenengan pindah saking mriki datang Semarang. Terus kemudian sholat zuhur di Gresik. Panjenengan kebetulan sampai di Masjid Gresik itu orang sholat jamaah sudah selesai, jamaah zuhurnya selesai. Panjenengan rawuh sak rombongan sak mobil atau sak bis. Ya berwudu terus kemudian sholat 2 rakaat untuk zuhurnya. Selesai itu qomat untuk jamaah ini. Sholat 2 rakaat untuk asar. Lah yang nopo nek sakniki kula dugi ten mriku pas jamaah zuhur. Sementara jamaah asar, sementara kula dari zuhur ikuti saja jamaah yang berlaku sampai niat sholat zuhur yo. Niat asar barengan dengan jamaah juga boleh. Habis itu baru qomat lagi kita nyisih qomat untuk sholat jamaah yang lain. Yang berikutnya dikosor. Sehingga berikutnya, ya apa niku mangke usul ini untuk kosor. Usul ini ku niatipun sholat niku nek kula niku mboten patos hafal. Saja terus lagi. Niat yang dilafazkan kalau menurut agama yang saya pahami hanya 2, yakni labbaik Allahumma hajjan dan labbaik Allahumma umrah. Niku tok sing diucapkan. Haji dan umrah. Panjenengan saya dalam tidak mriki mesti niat iku wau. Niat usul badhe tunggal masjid salat jamaah maghrib bar niku kula jenenge delok hajine Pak Radik aja mosirane hajine masalah salat jamaah. Kan boten mujibah macam itu kan. Akan tetapi Bapak sekalian, jangan sekali-kali menyalahkan yang mengucapkan usoli fardhu atau usoli sunatan. Lek mantepe ngono ya wis biarkan. Nanti lek gandok semacam salat iku harus diringkas,
bingung soal ini apa ya. Sementara yang lain tidak bersalahkan, mereka bersalahkan. Nah, ini kemurahan-kemurahan atau rukhsah dari Allah itu, Allah menyukai apabila kemurahan itu diambil. Bapak Ibu, dulu masa-masa kecil saya waktu sholat itu tidak harus bersandung. Kalau memang waktu itu kan kain mahal, nganggo jarine ibu gak apa-apa, berbetakan. Ibu juga kan belum punya mukena yang bagus-bagus. Jaret demi tadi jaret. Sebisa mungkin sholat tetap dilakukan. Jangan ada yang membuat kewajiban itu menjadi berat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Mulia dan Maha Agung menyukai jika dispensasinya, kemurahan-murahannya tadi ya, sing boleh 4 diringkas menjadi 2. Kemurahan diamalkan, diambil. Kayak panjenengan tidak atau yang bergawe angkot bulan puasa. Orang yang bekerja berat atau bepergian boleh tidak puasa. Nanti di sahur pada hari lainnya. Panjenengan orang iso sholat ambek berdiri cuma nengin, boleh sambil duduk. Duduk kok dilarang, tak sakit. Niki keherane kaya nyono. Harga kula mboten digarap dandannya di bekam kali Pak Salman ini. Ternyata nyonya kula niku lucu. Pas sholat asar, mari sholat itu mboten saged ditekuk sikil. Mboten kok terus kepel Pak Salman. Ini saya adukan teman saya datang ke sana. Di pekan mulai badal maghrib sampai jam 10:30 dahulu. Waktu dari tempat sholat itu bawa ke kamarku di bopong. Karena kakinya sudah tidak bisa ditekuk lagi. Untuk jalan tidak bisa, di bopong. Setelah ditangani pegang oleh Bu Nita, namanya Bu Nita. Alhamdulillah, malam hari setelah dibekam itu bisa ditekuk. Paginya bisa tidak berdiri. Jalannya harus pakai tekan. Alhamdulillah setelah dibekam sampai 3 kali oleh Pak Salman, sekarang sudah bisa jalan normal, cuma atau nyeret di sini. Itu tidak tahu sebabnya loh, tidak tahu sebabnya. Ini berarti setia dan saya orang boyok diikuti. Saya sakit kaki ya, jadi jalan-jalan. Nah, pada saat semacam itu Bu sekalian, panjenengan boleh salat dengan duduk. Ya. Jangan dipaksakan sholat dengan berdiri. Kayak bapak-bapak suatu saat yang sesuatu yang cerita ke atas bisa jadi gampang vertigo. Begitu berdiri dari duduk tasyahud kadang-kadang mumet. Kalau semacam itu ya jangan dipaksa untuk berdiri, boleh pakai duduk. Nah, ini Pak Raffi perlu memperhatikan Pak Agus, di sini disediakan kursi khusus ya. Itu bagian dari pelayanan jamaah, penting. Tapi biasanya yang lebih dulu membutuhkan adalah ibu-ibu. Jadi ada hikmahnya, saya punya kejepit HNP sakit punggung itu, konsultasi ke dokter akhirnya ada ilmunya tentang itu. Ibu-ibu yang kedua sangat rawan kena osteoporosis, pengapuran di kaki. Nah, ibu yang muda sekarang ya, berusaha jangan sampai terlalu gemuk. Bagaimana caranya ya? Gimana caranya ya? Kalau bapak kan suka pergi ke sana kemari ya. Ibu kadang-kadang yang bingung di dapur terus akhirnya jarang berolahraga, jarang berolahraga. Allah menyukai kemurahannya diikuti. Jadi jangan paksakan. Kalau memang berdiri itu kelemun-kelemun, duduklah. Nah duduk sih kelemun-kelemun nggak enak, tidurlah. Nah panjenengan naruh itu kok griming neng awak, tayamumlah. Cekap. Saya ada nanti ya kapan-kapan, masih ada waktu ya kita urus cara tayamum, cara duduk akan saya ajarkan.
setelah ini, mohon maaf jemaah sekalian, saya akan memberikan materi terkait menggapai pahala penuh dari sholat. Artinya apa? Jangan sampai kula panjenengan merasa sholatku wis apik, sholatku wis bener, sholatku itu mendatangkan pahala pol bagi saya. Jangan. Karena ada apa? Ada beberapa macam-macamnya gerakan-gerakan sholat yang diabaikan itu tidak bisa membawa pahala. Nanti ada ya, Rasulullah pernah bersabda, orang sholat itu hanya mendapatkan 1/10, 1/9. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, ada umatku sholat selama 60 tahun nggak menerima pahalanya. Kenapa begitu? Kapan-kapan nanti? Jadi setelah safar jamaah ini, panjenengan kalau haji ya misalkan dari Arafah menuju Musdalifah boleh dijamak sholatnya 4 menjadi 2, maghrib dan isya jadi 1. Perhatian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan sholat sebagaimana yang disebut di atas. Ini pas, terima kasih atas perhatiannya. Moga kita tutup bersama dengan bacaan Abdul Aziz ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.